Shalom, Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Selamat lahir baru kepada jemaat yang sudah dibaptis di minggu ini. Pelayanan baptis dilaksanakan setiap minggu pertama di setiap bulannya. Jadwal doa sepekan Gereja Betani Blora. Doa sepakat via Zoom setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 7 malam di lantai 1 Graha Betani Blora. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi di lantai 6. Ibadah remaja FOG diadakan hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan pukul 10 pagi via Zoom. Bagi jemaat yang positif COVID, bisa meminta obat ke Saudari Ayu di nomor 0811 3328 884. Obat disediakan oleh FOG. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Graha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Graha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu yang bersuka cita. Bapak Ibu percaya Anda dikasihi Tuhan? Bapak Ibu percaya Anda dikasihi Tuhan? Amin. Coba katakan sebelah kanan kiri, kamu juga dikasihi Tuhan. Haleluya, Anda juga dikasihi Tuhan. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan, kalau kita dikasihi Tuhan, kita disayang Tuhan. Kita pasti dipulihkan oleh Tuhan, amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami yang mengasihi Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Tuhan, biar nama-Mu yang dimuliakan di tempat ini. Biar nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini. Raja di atas segala raja. Allah yang mengasihi kami Tuhan, Allah yang mencintai kami Tuhan. Terima kasih, mari Bapak Ibu yang percaya bahwa kita dikasihi Tuhan, beri kemuliaan terbaik buat Allah kita. Haleluya, amin. Bapak Ibu kita percaya Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, ada kuasa dalam pujian. Mari katakan
lawan. Lebih lagi katakan, ada kuasa. Pada tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Mari beri kemuliaan terbaik buat Allah kita. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik. Mari katakan Bapak Ibu Saudara, dia baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari yang percaya Tuhan kita baik, beri kemuliaan terbaik sekali lagi buat Dia. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Berapa banyak kita mau memberikan hidup yang terbaik buat Allah kita. Kita percaya kita mampu, kita diberi kekuatan untuk kita bisa memberi yang terbaik buat Allah kita. Amin Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan percayakan, mari kita mau percaya saja ketika rohnya menjamah setiap hidup kita. Bapak Ibu, masalah sebesar apapun itu akan menjadi kecil di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati saja. Buka roh kita, buka kapasitas roh kita. Karena di dalam Dia kita memiliki roh yang berkuasa. Kurapa syakata kayala. Kurama syakata kayala. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari Bapak Ibu katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku, yang menyertai. Ku
Engkau yang sakit, di hadirat Engkau yang memiliki masalah, Kau ambil alih Engkau yang mungkin hari ini hancur hati. Mari datang kepada Tuhan Bapa. Mari buka hati lebih lagi. Mari katakan, ku buka hati. Ku buka hati. Berapa syakara batangkan. berserah Kini di alamat. di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan percaya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan, Tuhan jamah kami. Haleluya. Di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kira pasyakala dalam masyarakat. Setiap sakit kami telah Engkau ambil Tuhan. Setiap kegagalan kami telah Engkau ambil Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Setiap duka kami telah Engkau ambil Tuhan. Soda pasyakala lalamo. Tuhan, kasih karunia-Mu cukup buat kami. Anugerah-Mu cukup buat kami, Tuhan. Kami hanya mau meninggikan Tuhan. Kami hanya mau ingin memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Ini hidup kami, pakai kami. Oh, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Inna Bapa Bapa Syad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 dsegala berkat-Nya, itu semua karena Tuhan. Oh,
Mari saudara bersyukur. Mari saudara nyatakan lewat pujianmu kepada Dia. Di dalam masyarakat, dalam masyarakat Tuhan, Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kira papa. Siapa papa. Masyarakat dalam Kira masyarakat dalam yang bisa bahasa roh. Mari kita bahasa roh bersama Bapak Ibu. Mari bahasa roh, karena dengan berbahasa roh itu menjadi suatu kita berhubungan itu dengan Tuhan. Kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kita dapat lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Di dalam masyarakat dalam masyarakat. Oh, mari Bapak Ibu bahasa roh masyarakat. Tetap dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan kedua tangan kita buat Tuhan. Sebab Dia anak domba yang hidup. Dia layak terima pujian dan hormat kemuliaan. Haleluya. 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 Katakan dengan segenap hatimu. Bagi anak domba yang duduk di tata. Mari muliakan Dia lewat pujian ini, katakan haleluya. Ini korban kami ya Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan, keluarkan suaramu Bapak Ibu, katakan mari lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Oh haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari katakan haleluya. Haleluya. Bagi
kita menaikkan tangan kita, mengangkat tangan kita bagi dia, anak domba. Kita mengingat kembali betapa dia sudah tergantung di atas kayu salib untuk kita. Dia tebus, dia gantikan kita. Dia menjadi anak domba yang tersembelih bagi kita. Di atas kayu salib ketika dia tergantung di sana, dia telah melihat saudara dan saya. Dia mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan memberikan diriku, nyawaku menggantikanmu. Dia layak terima pujian. Dia mengasihi kita. Haleluya. Mari sekali lagi angkat tangan kita menaikkan pujian ini dengan penuh kekaguman kita. Rasa cinta kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari dengan penuh kekaguman kita kepada Tuhan katakan. Ora shekapaya rapasakapaya rapasakapaya. Ramasakapaya ramasakaya ramasataya. Ore masakapaya ramakasakaya ramasakaya. Kau anak domba, kau layak terima pujian dan sembah kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan haleluya. Kami menyembahmu ya Tuhan. Ya anak domba, kau tersembelih karena kami. Kau tergantung di kayu salib menggantikan kami. Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. mari kita beri sorak-sorai bagi dia anak domba. Haleluya. 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 Sungguh kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Engkau yang sudah menggantikan kami. Sehingga kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semuanya hanya karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan buat kami.
Terima kasih kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Karena Engkau sudah membayar lunas di atas kayu salib dengan darah-Mu sendiri. Dengan nyawa-Mu sendiri Kau korbankan untuk kami. Kami tahu hidup kami adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan hidup kami adalah untuk menyembah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Sebentar nanti kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan persiapkan setiap kami, layakkan kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pengurapan-Mu turun atas kami. Kiranya hikmat Allah, hikmat yang tersembunyi, hikmat yang sangat ajaib ini. Tuhan biarlah Engkau singkapkan buat setiap kami. Sesuatu yang rahasia Tuhan bukakan buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami semuanya siap menyambut firman-Mu. Karena firman adalah Engkau sendiri. Kiranya firman itu masuk di hidup kami. Firman yang Kau urapi menjadi benih yang hidup. Benih yang berkuasa mengubahkan hidup kami. Terima kasih, layakkan hamba-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Supaya isi hati Tuhan disampaikan. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara semuanya. Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua bersukacita, kita ada di rumah Tuhan, kita bisa menikmati segala yang terbaik di rumah Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan dengan tema yaitu mengasihi Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk ditebus. Dan kita ini sudah benar-benar lunas dibayar, kita sendiri milik kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Kita orang-orang yang betul-betul dicintai, dikasihi, dikagumi oleh Tuhan. Kalau saudara punya anak yang paling saudara cintai, saudara Tuhan lebih lagi mencintai kita semuanya. Amin, amin. Siapa yang dicintai Tuhan lambaikan tangannya, haleluya. Kita semua dicintai oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama buka dalam Matius 22. Ayat yang ke-34 dan sampai ayat 30, di sini tentang sebuah kisah di mana ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki menjadi bungkam. Maka mereka berkumpul, mereka bermufakat untuk mencoba Yesus. Nah, seorang ahli Taurat, dia mulai berbicara dengan sebuah pertanyaan, tujuannya untuk mencobai Yesus. Karena mereka semua memegang hukum Taurat Musa. Dan ini pertanyaan mereka yaitu ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hari ini kita sama-sama bicara tentang hukum yang utama dan yang pertama yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Hari Jumat kemarin Ibu Paulus Freddy menyampaikan firman tentang mengasihi sesama. Dan hari ini kita belajar tentang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Dikatakan di sini bahwa itulah hukum yang utama dan yang pertama. Di situ terletak hukum, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, jadi saudaraku, begitu banyak perintah-perintah Tuhan. Tetapi dikatakan dua hukum inilah menjadi inti dari perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu. Dan kita bicara tentang hal yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan,
Kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan totalitas, dengan pol-polan, ya, dengan seluruhnya, tidak ada yang sisa lagi. Dia mengasihi kita. Dan dikatakan dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Dikatakan di sini, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam perjalanan iman kita dikatakan di sini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hati kamu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi artinya di sini dikatakan bahwa dasar daripada seperti sebuah bangunan, ya, itu adalah sebuah bangunan iman kita, ya, itu adalah kasih, yaitu mengasihi Allah. Sebuah bangunan dia ditentukan kuatnya, ya, kokohnya. Sebuah bangunan itu dari dasarnya, dari fondasinya, ya, supaya bangunan itu ketika diterpa badai, topan, cobaan, ujian, tantangan, ya, maka bangunan iman kita ini akan tetap kuat, akan tetap kokoh kalau dasarnya adalah kita mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan dia seperti akar. Kalau sebuah pohon, ditentukan pohon itu pohon yang baik, hasilnya buahnya manis, buahnya baik. Iya, itu ditentukan dari akarnya. Kalau akarnya rusak, maka pohon itu tidak lama dia akan kering dan akan mati. Tetapi kalau akarnya baik, maka dikatakan pohon itu akan tumbuh dan dia akan menghasilkan buah-buah yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Satu tujuan Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita mau supaya hidup kita menunjukkan tentang kasih Allah yang sudah kita terima dalam hidup kita. Iman kita harus bertumbuh oleh karena dasarnya adalah mengasihi Allah kita. Dan kita ini orang yang dikasihi oleh Allah. Lalu dalam 1 Korintus 13, di situ dalam ayat 1 sampai 3, ini semua tahu ayat ini. Dikatakan di sana, saudaraku, sekalipun orang bisa bahasa malaikat, orang bisa bernubuat, ya, dikatakan tanpa kasih dia seperti gong, tidak ada gunanya. Lalu dikatakan di sini, saudaraku, sekalipun orang punya karunia, punya banyak pengetahuan, iman yang sempurna, memindahkan gunung, wah, saudara, dikatakan itu dikatakan sama sekali tidak berguna tanpa kasih. Saudaraku, kita bisa membayangkan, ya, apa yang dikatakan oleh ayat ini. Saya membayangkan, waduh, kalau orang sudah bernubuat, ya, berbahasa malaikat, wah, nubuatannya luar biasa. Banyak orang Kristen, ya, kalau ada orang hamba Tuhan punya karunia nubuat, wah, cepat-cepat ngejar, minta doa, minta dinubuatkan. Saudaraku dikasih Tuhan. Saudara, dikatakan sekalipun orang punya karunia seperti ini, kalau tanpa mengasihi Tuhan tidak ada gunanya. Lalu dikatakan orang bisa melakukan menunjukkan, wah, dia punya iman yang luar biasa. Perintahkan gunung pindah dan gunung pindah. Kita semua pengen ya punya iman yang seperti ini. Mindahkan gunung-gunung persoalan kita. Karena setiap orang punya gunung persoalan, gunung masalah. Kita kepengen punya iman supaya gunung masalah ini, aduh, cepat pergi nyah dari depan kita. Iya, kita kepengen seperti itu. Tapi dikatakan, kalau engkau tidak punya kasih, itu pun tidak ada manfaatnya apa-apa. Lalu dikatakan di sini, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak punya kasih, itu pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin mengatakan kepada kita semua, apa saja yang kita lakukan, motifnya haruslah kasih. Dasarnya adalah kasih, akarnya haruslah kasih. Tanpa itu saudaraku, sekalipun kita pandai berkhotbah, saya berkhotbah, kalau dasarnya itu bukan karena kasih, saya mengasihi Allah,
saya mengasihi orang lain. Saudaraku, tidak ada gunanya. Sekalipun kita bisa melakukan apa saja, berkorban untuk apa saja. Orang bisa mengatakan dia hebat loh. Wah, dia itu orangnya baik, dia itu luar biasa dipakai Tuhan, dia itu amat dahsyat. Tapi saudaraku, firman Tuhan sendiri mengatakan, jikalau motifnya itu bukan karena mengasihi Allah, itu gak ada gunanya di hadapan Tuhan. Jadi parameternya bagi Tuhan itu yang dilihat, adakah kita mengasihi Allah? Adakah kita datang beribadah di tempat ini hari ini karena kita mengasihi Allah, ataukah kita melakukannya sudah seperti kebiasaan rutinitas? Ya, minggu pertama kalau enggak ke gereja gimana nanti? Iya, nanti dicari Bu Esther gitu ya. Nanti ditelepon sama Bu Esther. Jadi saudaraku, bukan itu, tetapi ini yang Tuhan mau, orang-orang melakukan sekecil apapun, sebesar apapun. Motif di dalam hati kita haruslah karena kita mengasihi Allah. Bisakah kita mengasihi Allah? Bisakah kita mengasihi Tuhan? Rasanya kok sulit ya? Bisakah kita mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan mengasihi kita pasti bisa dan memang bisa, saya yakin. Tetapi bisakah kita manusia ini kita mengasihi Tuhan? Kita sama-sama buka firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9, 10 dan 19 dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Memang betul Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengasihi Allah jikalau bukan karena Allah yang telah mengasihi kita, kita tidak pernah mampu mengasihi Allah. Dan dikatakan Allah mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Saudaraku, maka dari mana kita dapatkan kasih itu? Yaitu ketika kita merasakan kasih Allah yang begitu besar. Ketika kita merenungkan kembali betapa hebatnya kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk kita mengasihi Allah. Ketika kita betul-betul kita merasakan Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau mengasihi aku Tuhan, maka kita akan jatuh cinta, kita akan mengasihi Tuhan. Artinya saudaraku, berarti hidup kita ini seperti cermin yang cuma memantulkan saja kaca. Ya, kalau kita lihat kaca, saudaraku, saya pakai topeng Bagong, maka yang terlihat di situ wajahnya Bagong. Iya, kalau saya di situ, saudaraku, saya pakai masker, saudaraku, mungkin tidak terlihat siapa itu ya, kok pakai masker itu ya, nggak kelihatan masker-masker yang putih itu ya, masker semua ya. Lalu saudaraku, kalau kita melihat siapa itu, kita lihat, pandang di cermin itu, maka itulah pantulan, ya, itulah kita ada di situ. Nah, Tuhan ingin hidup kita ini seperti cermin, tapi iblis ingin mengotori cermin itu, saudaraku, dengan banyak hal, sehingga kita tidak bisa lagi memantulkan kasih Allah itu. Kita sama-sama di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa sesuatu yang luar biasa Tuhan itu telah siapkan buat kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana ya caranya kita mengasihi Tuhan? Ya, tadi kita merasakan kasih Tuhan, kita ini cuma cermin yang memantulkan kasih Tuhan. Tapi dengan apa saudaraku yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini? 1 Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Ya, dikatakan di sini, yuk kita baca sama-sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Yang pertama saudaraku, kita mengasihi Allah dengan apa? Dengan memegang perintahnya dan melakukannya. Memegang perintahnya dan melakukannya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, dialah orang yang mengasihi aku. Artinya saudaraku, kita bukan cuma pilih-pilih ya, mana perintah-perintah yang gampang, mana perintah-perintah yang kiranya cocok untuk saya, untuk kita lakukan. Ya itu saya lakukan. Tapi kan ada toh perintah-perintah yang sulit, yang rasanya itu enggak mampu kita lakukan. Contohnya, kalau kita punya bosnya pelit, bosnya jahat gitu ya. Masa kita ini harus disuruh kerja yang baik sama bosnya ini. Kita berpikir, wah kalau seperti ini ya kita kerjalah seenaknya, yang penting kita gajian. Kita kerja ya curang-curang, wong bosnya kayak gitu kok. Kalau kita punya suaminya tidak sayang sama istrinya. Lalu suaminya enggak kasih gajinya. Ya, suami kalau punya uang dipegang sendiri, disimpan sendiri. Ya, lalu suaminya selingkuh dengan orang. Saudaraku, lalu perintahnya Tuhan ngomong, hormati, tunduk sama suamimu karena kamu ini penolong. Lah kalau perintahnya kayak gini masa bisa? Rasanya enggak masuk akal, enggak cocok. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan tetap memegang perintah itu. Sulit gak sulit saudaraku, ini susah, ini berat, tapi firman itu tetap dia pegang teguh dan tetap dia lakukan. Saudaraku, rasanya hati kepengen marah, rasanya hati kepengen memaki, rasanya hati saudaraku pengen rasanya mengusir suaminya karena pulang dari selingkuhannya. Tapi saudaraku, karena Tuhan perintahkan tetap tunduk dan hormat, diam dan jangan marah. Saudaraku, itu sulit sekalipun rasanya hancur hatinya, sekalipun rasanya pedih hatinya, sekalipun rasanya kepengen nangis sampai kepengen teriak. Tapi saudaraku, karena itu perintah Tuhan, kita mengatakan sama Tuhan, Tuhan karena aku mengasihi Engkau Tuhan, sesulit apapun Tuhan, aku akan tetap melakukannya. Firman Tuhan berkata, dialah orang yang mengasihi aku. Saudaraku dikasih Tuhan, apa sih keuntungannya orang mengasihi Tuhan? Keuntungannya dikatakan di sini. Dan barang siapa mengasihi aku, dikatakan ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia. Dikasihi sama Tuhan. Saudaraku, kalau yang mengasihi kita Tuhan, saudaraku, apa sih yang susah bagi Tuhan gak kasih sama kita? Kalau kita aja dikasihi sama orang yang terkenal, saudaraku, bangganya minta ampun. Apalagi yang mengasihi kita ini Tuhan yang punya langit dan bumi. Dia adalah Allah sendiri yang mengasihi kita. Kalau sampai Tuhan mengatakan, Esther, karena kamu melakukan perintah-perintahku, sekalipun itu sukar, sekalipun bercucuran air mata, aku mengasihi engkau. Rasanya perjuangan kita, air mata kita, rasanya sudah enggak ada artinya apa-apa. Digantikan dengan sukacita yang sangat luar biasa. Tuhan akan memberikan perkara yang istimewa kepada orang-orang yang dikasihinya. Amin, amin. Siapa yang mau dikasihi Tuhan, angkat tangannya. Apa yang harus kita lakukan? Memegang firman Tuhan teguh dan apa? Melakukannya. Sekali lagi, memegang firman Tuhan dan melakukannya. Kita akan dikasihi oleh Tuhan. Lalu dikatakan juga di sini, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, kalau Tuhan itu menyatakan diri, Tuhan itu enggak main tebak-tebakan lagi dengan kita. Tuhan enggak sembunyi kalau kita panggil Tuhan. Kita mau cari Tuhan, Tuhan berkata ini loh aku. Saudaraku, kalau kita mau cari manusia, mau ketemu sama bupati, sulit. Kita mau ketemu, apalagi ketemu Pak Jokowi, mungkin mustahil gitu ya, atau mungkin perlu kasih karunia tersendiri.
Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata begini, orang yang mengasihi aku, yang memegang perintahku dan melakukannya, aku mengasihinya dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau dia ketok pintu, aku akan bukakan pintunya. Kalau dia cari aku, dia akan mendapatkan aku. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan memberi kepadanya. Saudaraku, bukankah ini sesuatu yang sebetulnya menguntungkan kita untuk kita mengasihi Tuhan? Amin. Melakukan perintah Tuhan, sekalipun itu berat, tetapi semuanya untuk kebaikan kita. Kita seringkali berkata begini, lah sudah saya sudah mencoba taat, saya sudah mencoba untuk mempraktekkan firman Tuhan, tapi kenyataannya masih gini ya, saya gagal lagi lah, seperti itu. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara semua, ayo kita tetap semangat apapun keadaannya, kita mau tetap pegang firman Tuhan, pegang perintah Tuhan, dan kita mau setia untuk melakukannya. Kita akan melihat saudaraku, karena Tuhan menyatakan diri kepada kita, maka jalan-jalan kita akan dipermudah. Saudaraku, kita akan dipermudah melihat tujuan Tuhan, jalan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang berkata, saya enggak tahu saya harus jadi apa, saya enggak tahu saya harus sekolah apa, saya enggak tahu saya harus ngerjakan apa, saya enggak tahu ya menghadapi suami saya atau menghadapi istri saya, apa yang harus saya lakukan, saya enggak tahu harus bagaimana lagi. Bagaimana caranya membangun rumah tangga yang sudah seperti ini, saya enggak mudeng, saya enggak tahu. Saudaraku dikasih Tuhan, bagi setiap kita yang mau memegang perintah Tuhan dan melakukannya, karena hati kita mengasihi Tuhan, kita akan dipermudah melihat tujuan dan jalan-jalan Tuhan. Sehingga saudaraku, apa yang kita kerjakan saudaraku, oh saudaraku, semuanya ada dalam kontrol Tuhan, dalam pimpinan Tuhan sendiri. Dan kita akan melihat upah-upah nanti saudaraku ketika kita taat melakukannya. Rumah tangga yang hancur pun akan pulih. Kita akan diberikan jalan-jalan terobosan baru. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan siapkan buat setiap kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, untuk mereka yang memegang perintah Tuhan, untuk mereka yang melakukan perintah Tuhan. Saudara, dikatakan semua ini disediakan. Di ayat yang ke-7, Allah itu telah menyimpan sebuah hikmat. Hikmat ini dikatakan yang tersembunyi, yang rahasia. Dan ini hanya diberikan, dibukakan, disingkapkan buat orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang memegang perintah Tuhan, orang-orang yang sungguh hati melakukan perintah-perintah Tuhan. Dikatakan hikmat yang tersembunyi, hikmat yang rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, ini sudah disimpan oleh Allah, tidak dibuka untuk semua orang, tapi hanya orang-orang khususnya akan dibukakan. Sehingga dikatakan ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya dengan jelas. Tuhan akan menuntun kita dengan jalan-jalan yang sangat ajaib. Sehingga saudaraku, kalau kita ini, hari ini mungkin kita mengalami banyak kendala, banyak kesulitan. Tetapi kita mau percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, Dialah yang akan membawa kita kepada jalan-jalan yang ajaib, kepada jalan-jalan yang supranatural. Itulah Tuhan kita.
Yang kedua, saudaraku, kita mengasihi Tuhan itu dengan jalan apa? Dalam Mazmur 97 ayat 10. Mazmur 97 ayat 10 dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dikatakan, dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ya, kita mengasihi Tuhan yang kedua ini dengan apa? Membenci kejahatan. Ya, kita jadi orang Kristen itu tegas. Kita enggak berkata begini, ya aku mengasihi Tuhan. Tetapi aku ini kan darah dan daging. Aku ini manusia, aku ini lemah. Iya, ya masihlah bisa namanya manusia, bisa dosa, bisa masih senang dunia. Kita masih bisa lakukan yang namanya kejahatan. Saudaraku, kita bisa melakukan kejahatan kalau itu tanpa sengaja. Kalau disengaja melakukan kejahatan itu berbahaya, saudaraku. Kalau kita tidak sengaja melakukan kejahatan, kita segera bertobat. Kalau sengaja melakukan kejahatan, ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Dikatakan di sini, orang yang mengasihi Tuhan itu benci kejahatan. Kita tidak boleh membenci orang, tetapi kita harus benci kejahatan. Turun-temurun musuh bebuyutan kita adalah kejahatan, adalah dosa. Iblis ingin merangkap kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Apa yang jahat di mata Tuhan? Saudaraku, nah kalau seorang bekerja, dia orang sederhana, dia memiliki kebutuhan, keuangan, hari-hari pandemi sedang mengalami sulit, bahkan ekonomi sedang mengalami macet, tetapi satu hari ada seorang datang menawarkan sebuah bisnis yang dengan keuntungannya besar. Saudaraku, tetapi orang ini mengatakan, saya tidak mau. Bukan karena saya tidak butuh uang, saya sangat butuh uang. Tetapi saya tidak mau oleh karena ini Tuhan tidak suka. Saya tahu pekerjaan ini Tuhan tidak suka. Jadi saya tidak mau. Lebih bagus saya hidup sederhana. Lebih bagus saya masih alami kekurangan. Saya sabar menunggu Tuhan pasti tolong. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu memelihara nyawanya dari jerat-jerat orang-orang fasik, firman Tuhan mengatakan. Orang yang ingin mengasihi nyawanya sendiri, orang yang mengasihi hidupnya sendiri, dia akan benci kejahatan. Karena itu dibenci Tuhan, kita pun benci kejahatan. Tidak kompromi, saudaraku. Kita mengatakan, ya melayani jalan terus, selingkuh jalan terus. Saudaraku, kita mungkin melayani, tapi tipu-tipu sana sini, kerjaannya saudaraku enggak benar saudaraku. Mulut enggak bisa dipercaya. Lebih bagus mungkin kita berkata enggak apa-apa, lebih bagus aku jujur sama suami. Suami berkata lebih bagus aku jujur sama istri, memang marah enggak apa-apa, aku akan dimarahi, aku mungkin akan dimaki, enggak apa-apa. Yang penting saya mau belajar jujur. Saudaraku, itu namanya mengasihi Tuhan, benci kejahatan. Kita mau punya tekad apa? Melakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Kebenaran menjadi sahabat kita, tapi kejahatan itu menjadi musuh kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak hari-hari ini iblis mencoba saudaraku untuk memikat hati orang-orang percaya ini, orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku. Lalu dengan cara apa? Wah, banyak tawaran-tawaran dunia. Bahkan Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa enggak ada lagi pada kamu. Ya, iblis sedang membawa kita. Di mana dikatakan manusia akhir zaman, maka manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Kita tidak lagi mencintai Tuhan, tapi mencintai diri sendiri. Kita tidak lagi mencintai Tuhan, tapi Tuhan yang dulu merasakan, wah kita cinta sama Tuhan, ya tahu-tahu Tuhan melihat hati kita mulai selingkuh. Selingkuh dengan apa? Oh kamu sekarang
cintamu sama uang, cintamu sama pekerjaan. Waktu kamu dulu miskin, kamu jatuh, ya kamu nangis sama Tuhan. Kamu cari Tuhan, terus cari Tuhan. Dikit-dikit doa, sedikit-sedikit cari Tuhan doa. Setelah kamu diberkati, kamu sudah selingkuh hatimu. Kamu tidak lagi mengasihi Tuhan. Kamu lebih mengasihi bisnismu, kamu lebih mengasihi uangmu. Kamu tidak lagi mengasihi Tuhan. Saudaraku, kalau saudara diselingkuhi kira-kira sakit hati enggak Bapak Ibu Saudara? Yang muda-muda kalau diselingkuhi pacaran sakit hati enggak? Halo? Sakit hati, bahkan orang kalau dikhianati, wah katanya, aduh rasanya pengen mati. Saudaraku, dikhianati manusia jangan pengen mati. Bapak Ibu Saudara kita rugi, iya kita kalau itu bukan jodohnya, Tuhan bisa kasih yang jauh lebih baik. Amin, amin. Mencintai Tuhan berarti apa? Membenci kejahatan. Kita jangan kompromi, saudaraku dikasih Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi Tuhan mau kita jadi orang Kristen ini tegas. Kita mau di kiri atau kita mau di kanan. Kita mau jalan selamat atau kita mau jalan dunia. Iya. Atau kita ini tidak boleh kita di tengah-tengah abu-abu. Ya sana, ya sini, ya sana, ya sini. Kelihatannya kadang-kadang rohani, kelihatannya kadang-kadang wah saudara rohana. Iya. Nah seperti itu. Tuhan juga berkata, aku enggak mau kamu itu cintamu suam pada aku. Oleh sebab itu Tuhan berkata mengingatkan engkau yang suam itu betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, satu hari ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menjumpai Petrus. Apa yang Yesus lakukan? Sesungguhnya Petrus hari itu, ya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Petrus yang sudah mengkhianati ini, yang gak punya nyali ketemu sama Yesus. Tapi Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ditanya lagi, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau kan tahu tuh hatiku. Sebelum Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu kamu muda, kamu mengikat pinggangmu dan kamu pergi kemana yang engkau suka. Tetapi ketika engkau menjadi tua Simon Petrus, ketika engkau benar-benar mengasihi aku, engkau mengulurkan tanganmu. Orang lain mengikat engkau dan membawa kemana yang engkau tidak suka. Karena disitulah aku yang aku mau. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini mari kita sama-sama saudaraku kembali, apakah kita ini masih mengasihi Tuhan atau tidak. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama kita membuka hati kita kembali untuk kita hidup mengasihi Tuhan dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Dan kitab Wahyu ini mari kita akan baca bersama-sama sebagai ayat dari penutup kita. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, yang bagian A saja. Dikatakan, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahkan engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Mereka ini masih melayani. Saudaraku, mereka masih semangat. Mereka masih berjuang. Tetapi Tuhan berkata,
Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita berpikir orang yang jatuh itu orang-orang di luar sana. Tetapi banyak orang di dalam gedung gereja, bahkan yang melayani pun sedang jatuh. Tapi Tuhan berkata, hari ini, ayo kita bertobat, kembalilah kepada kasih yang semula. Kita percaya hari ini Tuhan mau kita kembali mengasihi Tuhan, hukum yang utama dan yang pertama. Lebih dari apapun mengasihi Tuhan. Dan kita belajar bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, kita merenungkan kasih Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana caranya dalam kehidupan kita? Kita mengasihi Tuhan dengan memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Maka kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan dikasih Tuhan, dikasih Bapa, dan Tuhan akan menyatakan diri kepada kita. Hikmat yang tersembunyi yang rahasia diberitahukan kepada kita, dituntunnya kita kepada jalan-jalannya, diberikan segala yang terbaik untuk orang yang dikasihinya. Dan mengasihi Tuhan adalah dengan membenci kejahatan. Hari ini Tuhan bicara kepada setiap kita, ayo apapun yang kita lakukan, motifnya adalah kasih. Dasarnya, akarnya adalah mengasihi Tuhan. Ya, ini firman yang kita dengar hari ini dan saya percaya ketika kita kembali kepada kasih yang semula, betapa Tuhan melihat sangat disenangkan oleh setiap kita. Bukan karunia, bukan hebatnya, kelihatannya orang melayani, tetapi Tuhan telah menemukan hati saudara kembali untuk mengasihi Dia. Kenapa iblis berjuang sungguh-sungguh supaya kita dialihkan, supaya tidak mengasihi Tuhan, supaya kita lebih mengasihi keluarga, mengasihi pekerjaan bisnis kita, mengasihi uang kita, mengasihi kekasih kita, saudaraku, mengasihi dunia ini, mengasihi prestasi, mengasihi jabatan, status, saudaraku dikasih Tuhan. Karena iblis tahu dengan cara demikian Tuhan kehilangan kasih di dalam hatimu. Dan dengan cara demikian iblis dapat menyakiti hati Tuhan. Jangan kita mau tertipu dan jangan mau kita menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik dan mengasihi kita. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang song leader, singer. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu, Dia sudah melakukannya semuanya di atas kayu salib, tuntas sempurna. Karyanya yang sempurna menebus hidup saudara dan saya. Dia mati menyerahkan nyawa. Darahnya telah membayar lunas kita di sana. Dosa, kutuk, penyakit, kegagalan kita, penderitaan kita. Semuanya sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia mati menyerahkan nyawa. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke
ke sorga dengan tujuan Dia mengirim Roh Kudus untuk kita, untuk menyertai kita, sehingga kita memiliki sebuah kehidupan yang diubahkan hari lepas hari, sehingga dikatakan Dia menyediakan kemuliaan bagi kita. Ya, saudara dan saya memiliki kualitas Kristus, memiliki bobot Kristus, memiliki kemuliaan Kristus itu. Sehingga kita dilayakkan menjadi mempelainya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Hari-hari ini Tuhan mencari pelaku-pelaku firman Allah yang kuat. Orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan mengangkat hidupnya. Tuhan akan memakai hidupnya. Tuhan memakai seseorang. Tuhan mengangkat seseorang. Bukan karena dia memang hebat, dia pintar, dia kaya. Tetapi Tuhan memakai seseorang dan mengangkat seseorang. Oleh karena orang itu mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dia berani melakukan, memegang perintah Tuhan dan melakukannya seberat apapun. Sekalipun harus mencucurkan air mata. Kita enggak pernah mampu melakukannya. Tapi ingat kembali kasih-Nya. Korbannya di atas kayu salib bagi kita semuanya. Itu yang memampukan kita untuk kita mengasihi Dia. Ingat kembali korbannya. Ingat kembali korban Kristus di atas kayu salib. Sheka para patakaya. Korea Masiandaya Ramaseke Ramasande Ramasakaya. Kiara Lamatakaya, tubuhnya yang dihancurkan, tubuhnya yang diremukkan karena kejahatan kita, karena pemberontakan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini karena persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Cawan ucapan syukur. Tuhan, betapa kasih-Mu terlalu hebat. Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal yang Engkau kasihi. Untuk menggantikan kami para pendosa ini, para penjahat ini. Kau tebus kami, Kau bayar kami. Yang harusnya kami yang dihukum di sana. Yang harusnya kami membayar dengan nyawa dan darah kami. Tapi Engkau menggantikannya di sana. Supaya kami ini terima pengampunan dosa. Supaya kami ini diselamatkan Tuhan. Supaya hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Betapa kasih-Mu besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Dia, mengucap syukur. Mengucap syukur dan kembali katakan, aku cinta Engkau Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Indah ya dalam asyik. Terima kasih Tuhan Yesus.
diampuni. Percaya penyakit kita disembuhkan Tuhan. Percaya hidup kita diubahkan Tuhan. Dengan Kristus ada hari depan. Ada hari depan yang baik, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya Ramasanda ya Ralamu. Ya Ralama 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 ya Se. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk korban-Mu sempurna buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau punya rancangan yang terbaik buat orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih, kami menerima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada tambahan Bapak Ibu Saudara, kita bulan depan kita sudah ulang tahun gereja lagi, ya, yang ke-31. Ya, mari kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan Bapak Ibu menerima sampul ya, amplop itu persembahan untuk hari ulang tahun. Kita diberkati, kita juga nabur buat pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan kembali pulang ke rumah masing-masing dan kita juga membawa persembahan kita bagi Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari katakan lebih lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita bawa persembahan kita pada Tuhan. Terima kasih kami dipuaskan dalam hadirat-Mu, kami dipuaskan oleh kasih-Mu, oleh cinta-Mu. Terima kasih dalam ibadah ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih sebentar kami pulang tinggalkan tempat ini, kami tidak datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, tapi kami datang kepada Tuhan membawa persembahan kami, syukur kami kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa semua yang ada pada kami milik Tuhan. Dan kami rindu memuliakan Tuhan lewat harta kami. Kami menabur bagi pekerjaan-Mu, kami menabur untuk ulang tahun gereja yang ke-31. Kami juga mengembalikan 1/10 apa yang menjadi milik Tuhan. Kami mau taat setia karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Tuhan mempercayakan kepada kami segala berkat-berkat yang terbaik, kunci-kunci ekonomi bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Kiranya urapan yang baru turun mengalir dengan berlimpah-limpah, beserta urapan kasih Allah melimpah mengalir, membanjiri hidup kita kembali, membasahi setiap hati yang mulai kering. Dan hari ini rasakan urapan kasih Tuhan boleh mengalir kembali, sehingga kita pulang sebagai orang-orang yang kembali jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Dan kita pun dimampukan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kita dimampukan untuk kita melakukan perintah-perintahnya. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dengan kekuatan.
pulang dengan segala berkat-berkat yang terbaik, kesehatan, kekuatan, limpah, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan segala berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Semua yang Engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Hikmat-hikmat yang tersembunyi, yang rahasia disingkapkan kepadamu. Sesuatu yang supranatural yang menyertai Engkau, menyertai apa saja yang Engkau kerjakan. Menyertai keluargamu, menyertai bisnismu, menyertai pelayananmu. Sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Pulang dengan segala berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mengasihi Tuhan, mari kita berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan,